Sahabat channel kami yang Allah muliakan, benarkah Sayyiduna Umar pernah diminta turun dari mimbarnya saat sedang memberikan tausiyah atau khutbah mungkin oleh Al-Husain ibnu Ali, cucunya Nabi Muhammad, anak daripada Ali ibn Abi Thalib? Benar apa enggak? Ternyata khabar atau riwayat tersebut ada di dalam kitab At-Tabaqat karya Ibnu Sa'ad. Kemudian juga ada di dalam Al-Matalib Al-Aliyah karya Ishaq ibn Rahawai, ada juga di dalam Tarikh Baghdad karya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, di mana Al-Husain ibn Ali berkata, "Aku pernah naik mimbar sedangkan di saat itu ada Umar di sana. Lalu aku berkata kepada Umar, wahai Sayyiduna Umar, inzil, turunlah dari mimbar ayahku." Abi itu artinya ayahku secara bahasa. "Dan naiklah ke mimbar ayahmu, jangan ke mimbar ayahku," kata Al-Husain ibn Ali. Maka Sayyiduna Umar menjawab, "Ayahku enggak punya mimbar." Kemudian beliau mendudukkan aku di samping dirinya di atas mimbar. Dan dalam riwayat Ishaq ibn Rahawai, aku di situ main-main pasir di tanganku. Kemudian kata Husain, ketika beliau turun, beliau mengajakku untuk berkunjung ke rumahnya. Lalu beliau berkata, "Ai bunayya, wahai anakku, siapa yang ngajarin ngomong kayak gitu? Kok kamu pinter banget?" Lalu aku jawab, "Tidak ada kok yang ngajarin aku." Kemudian Husain berkata lagi, bahwasannya Umar berkata lagi, "Wahai anakku, bagaimana kalau nanti engkau berkunjung lagi ke rumah kami?" Lalu Husain pun berkata, "Lalu aku datang keesokan harinya dan aku lihat beliau ada di rumahnya Muawiyah sedang mungkin berdiskusi atau ada urusan. Sedangkan anaknya Abdullah ibnu Umar ada di depan pintu, ternyata tidak diizinkan masuk. Lalu aku pun pulang. Lalu di lain hari aku berjumpa kembali dengan Sayyiduna Umar dan beliau bertanya, 'Wahai anakku, kenapa kemarin engkau tidak datang?' Lalu aku katakan, 'Aku datang kok, cuman aku lihat kamu kok kayaknya lagi sibuk sama sahabat yang mulia Muawiyah, dan aku lihat anakmu Abdullah ibnu Umar pulang setelah lama di depan pintu, maka aku pun pulang.' Lalu Sayyiduna Umar berkata, 'Anta ahaqqu bil idni min Abdullah ibni Umar.' Engkau lebih berhak untuk dapat izin untuk masuk ketimbang anakku sendiri, karena engkau adalah keturunan Rasulullah." Ini bentuk penghormatan beliau kepada keturunan Nabi. Kemudian beliau mengatakan, "Sesungguhnya Allah dan kalian, keluarga Nabi, ahlu bait, telah menumbuhkan rambut di atas kepala kami." Ini adalah kata-kata kiasan. Kemudian Umar pun meletakkan tangannya di atas kepala Sayyiduna Al-Husain ibn Ali, dan dikatakan oleh para ulama mata rantai para perawinya adalah orang-orang terpercaya, dan juga disahihkan sanadnya oleh Al-Imam Ad-Dhahabi di dalam Siyar A'lam An-Nubala jilid ketiga halaman 285, serta Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah jilid kedua halaman 549. Jadi kisah ini benar adanya. Meskipun demikian, bahwa kisah ini benar, ada yang perlu kita luruskan. Mungkin saja ada orang yang menyalahgunakan kisah ini seperti golongan atau kaum Syiah untuk menunjukkan bahwa Umar itu tidak disukai oleh Husain. Tidak. Adapun ucapan Husain, "Turunlah dari mimbar ayahku." Yang dimaksud ayahku di sini adalah kakekku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh para ulama bahwasannya ucapan tersebut tidak menunjukkan bahwa Husain bermaksud bahwa mimbar tersebut milik ayahnya Ali, tidak. Wala anna minbaran Nabi qad sara li Ali, tidak juga ungkapan tersebut menunjukkan bahwa mimbarnya Nabi sudah menjadi mimbarnya Ali, tidak. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan mimbar itu sepeninggal beliau untuk Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sedangkan Ali tidak mewarisi apapun dari Nabi, tidak harta, tidak kekhilafahan, tidak rumah, tidak juga mimbar dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita catat ya. Dan juga ungkapan ini adalah ungkapan yang biasa sebenarnya.
yastadrif. Husain itu sedang yastadrif, sedang ngomong seperti halnya omongan anak-anak kecil, manja gitu ya, lucu. Bukan ungkapan yang mengandung hukum bahwa mimbar itu tidak boleh dinaiki oleh Umar, tidak sama sekali. Karena beliau masih di dalam sinnis soba, masih dalam usia anak-anak. Dan merupakan hal yang disepakati oleh para ulama bahwa sahabat yang sudah dewasa saja yang paham fikih, ucapannya tidak serta-merta menjadi sebuah keputusan hukum, jadi hujjah, tidak. Apalagi jika ucapan sahabat yang sudah dewasa itu dan seorang mujtahid kemudian menyelisihi ijma'nya para sahabat yang lain. Apalagi kalau ucapan anak kecil seperti Husain tidak mengandung hukum apa-apa. Bukan berarti sekali lagi Umar tidak layak naik mimbar, tidak ya. Jangan sampai salah diartikan. Karena apa? Saat itu Husain itu di awal-awal kepemimpinan Sayyiduna Umar masih di bawah 10 tahun, masih di bawah 10 tahun, dunal ashirah, umurnya masih di bawah 10 tahun. Ini ditunjukkan dalam riwayat Ishaq ibn Rahawai, masih main-main kerikil. Nah, adapun ungkapan Umar radhiyallahu taala anhu, innama anbata fi ru'usina matara Allahu summa antum, sesungguhnya yang telah menumbuhkan rambut di kepala kami adalah Allah, kemudian kalian wahai ahlu bait. Maksudnya adalah apa? Ini adalah kiasan ya, bukan maksudnya seperti zahirnya, tidak. Ini menjelaskan bahwasannya ahlu bait, keluarga Rasulullah itu punya hak yang lebih untuk dimuliakan ketimbang tamu-tamu lainnya atau kaum muslimin lainnya. Karena apa? Dari keturunan Nabi lah, dari Nabi dan keluarganya lah Umar mendapatkan cahaya hidayah dengan mengimaninya sebagai Nabi dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala oleh sebab adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Yuridu anna lahum ala kulli ahadin ni'mah. Bahwasannya Nabi beserta keturunannya dan kerabatnya serta keluarga besarnya dari kalangan ahlu bait memiliki jasa besar dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan misalnya fulanun anbata sya'ra ala ra'si fulan. Si fulan telah menumbuhkan rambut di kepala si fulan. Itu artinya idza kana katsirul in'am alaihi, kalau punya banyak jasa ya. Jadi itu makna dari dua hal yang sangat penting. Yang pertama ucapan Husain bahwa itu bukan hukum, bukan pernyataan yang memiliki unsur hukum syar'i bahwa Umar tidak layak untuk menaiki mimbar Rasulullah, tidak sama sekali ya. Dan buktinya kedekatan Umar dengan ahlu bait itu tercermin dalam ucapan Umar ketika menegur kenapa Husain kok kemarin nggak datang. Anta ahaqqu bil idni min ibni Umar, engkau lebih berhak masuk ke dalam rumah meskipun atau sudah mendapat izin otomatis, bahkan lebih berhak daripada anakku yaitu Abdullah ibnu Umar. Ini kan menunjukkan kecintaan Umar ibn al-Khattab kepada keluarga Nabi yang menunjukkan pula tidak ada masalah apa-apa seperti yang dituduhkan oleh kaum Syiah. Baik teman-teman sekalian, semoga bermanfaat agar menjadi pencerahan bagi kita semua dalam menerima khabar atau sebuah riwayat. Kita perlu memahaminya sebagaimana para ulama memahaminya agar tidak juga kita tertipu dengan propaganda Syiah misalnya dalam membenci Umar bin Al-Khattab.